warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Nanda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya ketika memulai pelajaran, anak-anak jangan lupa untuk menyiapkan diri dari mulai sarapan pagi, berdoa, dan menyiapkan segala keperluan yang berhubungan dalam belajar IPA pada hari ini. Oke, baiklah anak sekalian. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang objek dan pengamatan, khususnya dalam pengukuran. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengukuran? Tak. Pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Kita ketahui bahwa hasil pengukuran itu berupa nilai angka dan satuan. Ayo, pasti sudah sering mendengar kata satuan kan? Apakah itu satuan? Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ya, Ibu kasih suatu masalah atau ilustrasi. Ini adalah sebuah buku. Yang Ibu tanyakan, ketika mengukur buku, ya kita mengukur buku menggunakan penggaris dengan jengkal, mana hasilnya lebih berat? Oke, pasti kalian memikirkan anak itu adalah menggunakan penggaris atau yang namanya mistar. Kita akan coba praktekkan. Kita gunakan dengan mistar. Ketika kita mengukur suatu benda, itu harus dimulai dengan angka yang paling terkecil, seperti 0. Anak-anak ya, seperti 0 berarti sekarang panjang ya buku ini adalah 24 cm. Bagaimana kalau dengan jengkal? Oke, ini ada dua buah jengkal, misalkan ada 2 buah jengkal. Jengkal Ibu 1/4 jengkal. Tapi bagaimana ketika anak Ibu yang berumur 2 tahun, Ibu ukur dengan jengkal mereka, apakah juga 1/4? Tidak kan? Pasti sekitar 2 atau lebih jengkal mereka. Jadi dari sini jelas bahwa anak-anak, bahwa pengukuran itu menggunakan satuan yang paling akurat, yang dikenal dengan apa? Yaitu satuan baku. Jadi secara garis besar kata itu ada 2. Pertama satuan baku, dan kedua satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang telah ditetapkan secara sistem internasional. Seperti ini, sudah ada satuannya. Kalau pada misal ada sentimeter, terus ada kalau pakai meter satuannya meter. Kalau meter satuannya meter. Kalau misalnya mengukur massa satuannya kilogram. Sedangkan yang satuan tidak baku, yaitu menggunakan alat yang bukan sebagai alat ukur, ya misalnya jengkal, hasta, depa, dan lainnya. Jadi anak-anak sekalian, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Nah, ayo kira-kira tebak apa yang bisa kita ukur? Contohnya apa? Contoh tadi, mengukur buku dan menggunakan besaran panjang. Karena hasilnya adalah berupa angka, yaitu 24 cm ya. Dari besaran ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah besaran pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Apakah perbedaan kedua besaran ini? Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan, berdiri sendiri, dan sudah diakui secara sistem internasional. Oleh sebab itu, besaran pokok cuma terdiri dari 7 jenis. Yang pertama, besaran massa. Alat ukurnya neraca dengan satuan kilogram. Yang kedua, besaran panjang. Alat ukurnya mistar atau penggaris, satuannya meter. Yang ketiga, besaran waktu. Alat ukurnya stopwatch, satuannya sekon. Yang keempat, besaran suhu. Alat ukurnya termometer, satuannya Kelvin. Yang kelima, besaran arus listrik. Alat ukurnya ampermeter, satuannya ampere. Yang keenam, intensitas cahaya. Alat ukurnya luxmeter, satuannya kandela. Dan yang terakhir adalah jumlah zat dengan satuan mol. Oke, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi intinya selain besaran pokok,
Misal, besaran biaya, besaran kecepatan, besaran daya, dan banyak lagi besaran lainnya. Baiklah Anda sekalian, semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai besaran dapat dipahami dengan baik dan benar. Jadi dapat Ibu simpulkan pada pertemuan kali ini adalah besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran terbagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Jadi akhir pembelajaran Ibu akan memberikan latihan kognitif pengetahuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda sekalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Sampai bertemu minggu depan untuk pengukuran berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.